Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Waralaba adalah sistem kementerian bisnis di mana pemilik bisnis memberikan hak pada pihak lain untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang, produk, sistem operasi, serta dukungan lainnya yang sudah terbukti sukses. Pihak franchise membayar biaya tertentu, baik dalam bentuk biaya lisensi atau royalti. Ada definisi waralaba menurut beberapa perspektif. Yang pertama, definisi umum. Waralaba adalah perjanjian antara dua pihak franchisor dan franchise yang memungkinkan pihak franchise untuk menggunakan merek dagang, produk, serta sistem bisnis milik franchisor untuk menjalankan usaha dengan cara yang telah ditentukan dan sudah terbukti keberhasilannya. Yang kedua, menurut undang-undang di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan waralaba, adalah suatu perjanjian yang memberi hak kepada penerima waralaba untuk melakukan usaha dengan menggunakan merek sistem bisnis dan standar operasional yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Ada beberapa tipe waralaba. Yang pertama, waralaba produk dan jasa. Definisi jenis waralaba ini melibatkan hak untuk menjual produk atau jasa tertentu dengan menggunakan merek dari franchisor. Contoh, misalnya waralaba restoran cepat saji atau produk kesehatan dan kecantikan. Yang kedua, waralaba bisnis. Definisi jenis waralaba ini memberikan hak tidak hanya untuk menjual produk, tetapi juga untuk mengikuti sistem bisnis yang telah terbukti. Sistem ini mencakup secara operasional, prosedur pelatihan, dan pemasaran, serta pelayanan sistem. Yang ketiga, ada waralaba keagenan. Definisi dari waralaba keagenan ini yaitu franchise bertindak sebagai agen yang hanya memasarkan produk atau jasa dari franchisor tanpa keterlibatan dalam produksi atau pengelolaan langsung. Contohnya agen perjalanan, agen asuransi, atau agen properti. Lalu ada perkembangan perusahaan retail dengan sistem waralaba. Satu, ada tren pertumbuhan digital seperti ekspansi cepat dan juga digitalisasi. Ekspansi cepat, perusahaan retail besar seperti McDonald's atau Starbucks telah menggunakan model waralaba untuk memasuki pasar internasional dengan cepat. Dua, ada digitalisasi, yaitu dengan perkembangan teknologi, waralaba kini memanfaatkan e-commerce, aplikasi seluler, dan solusi digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dua, ada perkembangan di Indonesia. Satu, populer di segmen P&B di Indonesia, sektor makanan dan minuman mendominasi pasar waralaba seperti kebab Turki, baba Raffi, kopi kenangan, dan juga Cetai. Di sini juga ada manfaat dan keunggulan serta kelemahan sistem waralaba. Sistem waralaba sebagai strategi perluasan dari suatu usaha yang telah berhasil dan ingin bermitra dengan pihak ketiga yang serasi dan ingin berusaha sendiri. Selain memberi keuntungan kepada pelaku usaha, pemberi dan penerima waralaba juga memberikan manfaat yang lebih luas dalam dunia perekonomian. Ada beberapa manfaat luas dari sistem usaha waralaba, yaitu yang ke satu, menggiatkan perekonomian. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, secara konsisten menjaga mutu produk dan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, memberi pemerataan kesempatan pada semua pihak. Di sini juga ada keuntungan dan kelemahan waralaba. Keuntungannya yaitu satu, manajemen bisnis telah terbangun. Yang kedua, sudah dikenal masyarakat. Yang ketiga, manajemen finansial yang lebih mudah. Yang keempat, dukungan dan keamanan yang lebih kuat. Kelemahan waralaba yaitu yang ke satu, sangat terikat dengan supplier. Yang kedua, ketergantungan pada reputasi waralaba lain. Yang ketiga, biaya waralaba. Yang keempat, pemotongan keuntungan. Pelaksanaan perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee. Secara garis besar, proses pelaksanaan perjanjian franchise seperti pada Minumlah Mataram berdasarkan yang dipaparkan saat wawancara dengan Rizky Diatama selaku pihak franchisee dengan melalui beberapa tahap observasi oleh pihak franchisee. Selama 3 bulan setelah itu, survei lokasi lalu menandatanganan kontrak perjanjian franchise oleh kedua belah pihak antara pihak franchisor dan pihak franchisee. Setelah penandatanganan, barulah pihak franchisee melakukan launching outlet atau gerai Minumlah di lokasi yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini berbentuk perjanjian baku atau standar. Perjanjian ini berbentuk berkait dengan
isinya sesuai dengan keinginan dan pihak franchise untuk menyepakati perjanjian tersebut. Proses pembuatan perjanjian franchise antara franchisor dengan franchisee telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang memiliki 4 syarat, yaitu satu kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya, 2 kesepakatan untuk membuat suatu perkaitan, 3 suatu pokok persoalan tertentu, dan 4 suatu sebab yang tidak terlarang.